Kita masuk ke berikutnya, yaitu terkait dengan perancangan DPT. Pada sebelumnya kita sudah mengetahui jenis, definisi, dan tipe-tipe DPT, kemudian konsep perancangannya, terkait dengan gaya-gaya atau beban yang bekerja pada DPT. Dan mayoritas yang bekerja ini adalah tekanan tanah lateral, baik aktif maupun pasif, gitu ya teman-teman. Nah, kita coba akan merancang DPT ini, kira-kira seperti apa urutan perancangan dari DPT ini, kita akan lihat bersama-sama. Oke, analisis perancangannya, ini coba kita jelaskan urutannya. Yang pertama adalah jenis yang paling umum atau banyak digunakan untuk konstruksi DPT ini adalah beton. Ataupun yang sistemnya tadi bisa gravity atau yang cantilever. Nah, bisa menggunakan beton, pasangan batu, dan lain sebagainya, di mana tingginya ini biasanya kurang dari 5 meter. Kalau sudah lebih dari 5 meter, biasanya digunakan adalah turap. Bisa sheet pile, bisa tadi yang secant pile, atau modifikasi hybrid dari sistem yang ada, dengan diperkuat misalkan di belakangnya tadi dengan soil nailing atau angkur. Kemudian yang kedua, analisa konstruksi DPT ini umumnya digunakan untuk menentukan dimensi atau ukuran dari si dinding penahan tanah itu agar stabil terhadap gaya-gaya yang bekerja. Kemudian analisa stabilitas dilakukan nantinya secara eksternal dan internal, yaitu terkait dengan stabilitas si dinding DPT itu dan juga kekuatan dari struktur DPT-nya. Kita coba akan lihat, teman-teman. Nah, analisis stabilitas eksternal itu konstruksi dianggap sebagai satu kesatuan yang masif dalam melawan gaya-gaya eksternal yang bekerja. Nah, tinjauannya ini dilakukan terhadap stabilitas guling, geser, dan runtuhnya konstruksi akibat daya dukung tanah yang terlampaui. Nanti kita akan lihat yang dimaksud stabilitas geser apa, guling apa, kemudian runtuh apa. Ini untuk menentukan analisa stabilitas eksternal. Kemudian yang berikutnya, analisis stabilitas terhadap gaya-gaya internal yang bekerja ini berhubungan dengan kekuatan bahan dari si struktur ini. Nah, dalam hal ini misalkan pecahnya konstruksi, misalkan patahnya kaki di tumit atau di area bawah sini, akibat dia tidak kuat menahan gaya-gaya yang bekerja. Nah, ini internal ini cenderungnya adalah kekuatan si material dalam menahan beban atau gaya-gaya yang bekerja. Oke, saya lanjutkan. Nah, stabilitas dan kekuatan struktur dari DPT ini nanti akan tergantung pada gaya-gaya yang bekerja antara DPT dan tanah yang ada di belakangnya. Nah, DPT ini harus stabil terhadap perilaku sebagai berikut. Tadi sudah disebutkan ada yang pertama, tidak boleh bergeser secara horizontal, berarti dia tidak boleh bergeser. Dalam hal ini berarti hubungan terhadap stabilitas bergeser atau geser. Nah, ini ilustrasinya seperti gambar ini. DPT dalam mendesain kita tidak boleh merancang DPT ini tidak aman terhadap stabilitas geser arah horizontal. Kemudian yang kedua adalah tidak boleh terguling. Nah, ilustrasinya seperti ini. Dalam mendesain nantinya atau merancang, kita tidak boleh DPT ini nantinya terguling, karena nanti menyebabkan tanah di belakangnya ini akan longsor. Kemudian gaya normal yang bekerja di dasar plat itu harus berada pada sepertiga dari dasar platnya. Nah, ini hubungannya nanti terkait dengan kestabilan juga, teman-teman. Kalau gaya normalnya di luar dari dasar plat, dikhawatirkan nanti terjadi juga guling, karena dia tidak kuat menahan si dasar platnya. Kemudian tidak boleh mengalami kegagalan daya dukung. Terkait daya dukung ini, meskipun mayoritas gaya lateral, tapi tidak dipungkiri di sini juga ada interaksi gaya vertikalnya dari dinding-dinding atau isian dinding di belakangnya ini. Sehingga ini juga perlu diperhatikan daya dukung arah vertikalnya, sehingga nanti kestabilannya juga sangat diharapkan. Kalau ini terjadi ketidakstabilan akibat daya dukung yang lemah, ini juga sama nanti dia akan
terjadi guling atau geser. Kemudian tidak boleh mengalami longsor. Nah, longsor ini terkait dengan bidang longsor yang terjadi dari timbunan tanah kita di belakang DPT. Nah, ini juga harus dianalisa. Kalaupun terjadi bidang longsor yang cukup dalam dan cukup besar, ini ada baiknya dimodifikasi, salah satu tadi dengan pemasangan angkur, atau dengan di bawahnya sini diberikan perkuatan semacam minipel ataupun tiang pancang ataupun yang lainnya, misalkan borpel, kalau memang diharapkan bidang longsornya ini yang terjadi adalah sangat dalam. Oke ya, jadi 5 parameter ini harus dipenuhi teman-teman dalam mendesain. Dia tidak boleh geser, guling, kemudian nanti daya dukung juga nggak boleh, longsor juga tidak boleh. Nah, yang selanjutnya nanti saat mengevaluasi stabilitas, pertimbangkan bahwa DPT dan tanah di atas flat footing itu adalah nantinya sebagai satu kesatuan dari wall atau soil unit. Jadi ini dalam menganalisa ini nanti malah kita anggap sebagai kesatuan dari dinding penahan tanah kita. Dia akan memberikan bantuan stabilitas terhadap gaya-gaya yang bekerja secara lateral. Nanti setelah dimensi diketahui, DPT dapat dievaluasi stabilitasnya dengan prinsip-prinsip statik. Yang pertama, nanti desain bisa dihitung dengan metode trial and error. Jadi karena ini sifatnya kita mengcounter atau mengakomodir gaya lateral dengan gaya-gaya vertikal yang ada, sehingga nanti kita dalam mendesain dengan sistem trial and error. Maksudnya kalau gaya lateralnya besar, berarti kita juga perlu memperbesar gaya vertikal ini untuk mengakomodir gaya-gaya lateral yang terjadi. Bisa dengan menambah tebal atau besarnya si DPT, atau kalau sistem cantilever dengan menambah dasar pondasi atau si dasar ini, sehingga nanti tanah yang di belakangnya jauh bisa lebih berat. Kedua, nanti kita periksa stabilitas dan sempurnakan desain. Yang ketiga, kalau proses trial ini setelah kita lakukan periksa stabilitas, nanti kita akan bisa dapatkan desain yang lebih optimal dan stabil. Itu ya cara-caranya. Oke, langkah berikutnya nanti desain trial and error DPT pertama kali dihitung dengan tanah pengisi di sini sebagai tanah non-kohesi, atau yang tadi tanahnya adalah granuler, di mana desainnya nanti akan bisa mengacu ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Nah, ini sebagai panduan dari teman-teman kalau nanti mendesain gitu ya. Untuk tanah yang baik dan timbunannya rata, nah ini di sini punya gambar kita gunakan adalah tipe cantilever gitu ya teman-teman, T. Di sini ada istilahnya telapak dari si retaining wall atau DPT ini disebutnya adalah to atau to meet dari si DPT. Kemudian di sini kita punya kriteria kalau dia tanah timbunannya rata ini dengan ketinggian tertentu, nah maka kira-kira ukuran dari si to meet itu ada baiknya digunakan adalah setengah dari B. Nah, jadi di sini kita punya tadi tingginya ini ya H. Nah, ini tebalnya ini nanti kita harus desain sesuai dengan beban yang ada. Nah, tapi untuk mendesain kestabilan yang di sisi bawah ini kita bisa gunakan parameter-parameter yang ditampilkan sebagai berikut ini sebagai acuan. Tentu saja nanti harus tetap di trial and error. Tapi untuk panduan kita men-trial and error, kita bisa gunakan panduan ini. Misalkan B atau lebar dari si to meet-nya ini atau dasar pondasinya itu kita bisa gunakan dia setengah dari tinggi si timbunannya. Nah, ini secara pakemnya seperti itu. Nah, kemudian nanti di belakang ini kita punya yang namanya extension to atau to meet tambahan. Nah, ini kalau untuk tanah yang baik dan timbunan rata kita bisa gunakan setengah dari B atau lebar dasarnya tadi. Tapi kalau nanti timbunannya kurang baik, nah ada baiknya tanah di belakang sini itu kurang dari setengah B tumitnya. Sehingga nanti yang diperpanjang adalah sisi depannya sini. Karena kalau tanah yang tidak baik tadi kita akan membutuhkan banyak dari counterweight atau beban
di belakang sini untuk mengakomodir gaya horizontal yang terjadi. Dan kemudian nanti di sini juga ada nih kriteria tentang critical center. Jadi ini kan titik guling dari si DPT. Nah, ini diberikan sekitar kalau untuk tanah baik tadi 0,1 dari tumitnya. Ini ada ya ketentuannya 0,1 sampai 0,3. Nah, kalau nanti tanahnya jelek berarti ini kalau bisa diperjauh dari si critical centernya ini diperjauh, kemudian dimensi plat dan dimensi dari dindingnya juga dipertebal. Nah, ini dinding juga disajikan di sini kira-kira tebalnya adalah ketinggian dibagi 10 sampai ketinggian dibagi 12. Tebal di sini juga mengikuti sama. Nah, panduan inilah yang digunakan untuk trial and error, sehingga kita tidak terlalu istilahnya ngawang-ngawang atau ngawur, sehingga pada saat trial and error nantinya bisa lebih efektif. Kita sudah punya panduannya. Itu ya teman-teman yang bisa kita gunakan sebagai panduan. Nah, kita lanjutkan. Kalau tadi kita sudah tahu urut-urutan cara perencanaannya dan kira-kira apa yang harus diperhatikan. Tadi kita uraikan di depan ada stabilitas. Nah, stabilitas terhadap gaya eksternal ini yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama keruntuhan akibat guling. Nah, kita perhatikan di gambar sebelah kanan ini. Ini kita punya gravity wall atau dinding DPT gravitasi. Di sini kita punya gaya tekanan tanah aktif di sini dengan titik tangkap gayanya sepertiga dari tinggi atau di sini disebut H. Kemudian di sini kita punya tekanan vertikal akibat berat sendiri si gravity wall, kita sebut V, di mana jaraknya ini adalah titik tangkap gravitasi berat dari luasan ini sejarak A, sedangkan titik A ini adalah pusat guling atau titik sentris dari guling yang akan terjadi. Jadi kalau nanti kita punya tekanan tanah yang lebih besar daripada tekanan tanah EA lebih besar dikalikan, kalau nanti kita punya momen akibat tanah aktif, yaitu berarti EA kalikan tinggi H ini, dibandingkan V, atau yang mengcounter, momen counternya adalah V, ini kalikan lengannya A, terhadap titik A ini, berarti nanti dia akan terjadi guling. Nah, jadi di sini diuraikan, momen guling akibat gaya aktif adalah MA tadi, itu adalah EA kalikan lengannya H. Sedangkan momen guling akibat berat sendiri, ini adalah yang mengcounter atau melawan. Makanya dia disebut MP, momen pasifnya, yaitu V, berat dari gravity wall dikalikan lengannya A. Sehingga nanti tinjauan terhadap guling ini, kalau kita disuruh meninjau terhadap faktor keamanannya atau SF-nya, dia berarti sigma dari MP yang menahan dibagi dari sigma dari yang menggulingkan, MA. Nah, nanti diambil SF atau faktor keamanannya itu 1 lebih besar sama dengan 1,5 untuk tanah non-kohesif, sedangkan kalau untuk tanah kohesif, SF-nya diambil lebih besar sama dengan 2. Nah, ini yang teman-teman harus tinjau nantinya ketika mendesain DPT pada stabilitas akibat bahaya guling. Terus yang kedua, lanjutannya, yaitu stabilitas akibat bahaya geser. Kalau tadi guling, ini juga kemungkinan si DPT ini bisa mengalami pergeseran. Sama untuk mengetahui SF ini adalah gaya yang menahan atau melawan dibagi dengan gaya yang mendorongnya. Nah, di sini untuk gaya yang mendorong berarti dia adalah EA, tekanan tanah aktif. Sedangkan yang melawan atau menahan adalah berat sendiri dari si DPT dikalikan dengan suatu friksi atau faktor gesek antara dasar pondasi DPT kita dengan tanah dasarnya. Nah, rumusnya adalah V, berat dari pondasinya, kalikan suatu faktor F. Nah, ini kalau di belakangnya sini masih ada tanah yang menahan, berarti kita masih punya cadangan adalah tekanan tanah pasif.
Sehingga ini bisa kita masukkan sebagai juga gaya yang melawan, sehingga EP bisa disertakan. Tapi kalau di belakangnya tidak ada, berarti EP ini berarti tidak ada. Sehingga nanti kita dapatkan di sini SF-nya kira-kira angkanya sekitar lebih besar sama dengan 1,5 sampai 2. Nah, nilai friksi tadi itu adalah fungsi dari nilai tangen kalikan VF untuk tanah dasar pondasi relatif kasar. Nah, VF ini nanti kita lihat di tabel berikut, sudah disajikan. Sedangkan untuk dasarnya yang relatif halus, tanahnya nanti bisa menggunakan F sama dengan tangen 2/3 kali VF. Nah, VF ini nanti kita akan lihat di belakang sudah ada tabelnya. Nah, kalau dasar pondasinya tadi non-kohesif, kalau kohesif rumusnya menjadi seperti ini. Ya, teman-teman, ada pengaruh nilai C atau kohesi. Dan kalau nanti untuk tanah campuran, ini juga selain karena berat sendiri tadi yang ditahan oleh si tanah non-kohesif, tadi juga ada pengaruh kohesifnya juga nanti ada bisa akibat tambahan dari si tanah pasif yang ada di depan dinding penahan tanah kita. Nah, itu kira-kira untuk melihat stabilitas akibat bahaya geser. Nah, nilai VF tadi kita bisa mengacu pada tabel ini. Ini disesuaikan dengan klasifikasi tanahnya, dan kemudian sudut gesek VF-nya kita bisa merujuk pada tabel di samping ini. Ini satuannya adalah derajat, gitu ya. Sebagai alternatif, kalau memang nantinya tidak menggunakan tabel ini, bisa digunakan nilainya VF ini adalah 0,7 kalikan V. Nah, V ini adalah sudut gesek dalam tanah yang kita bisa peroleh parameternya dengan pengujian di bawah footing dari DPT kita. Nah, itu bisa kita gunakan. Oke, yang ketiga yaitu stabilitas terhadap daya dukung dari si tanah di dasar dari DPT kita. Ini juga tidak boleh terlampaui. Nah, ini kita harus melakukan perhitungan supaya dia tidak terjadi kelongsoran. Nah, ini untuk tanah lempung, pasir, atau tanah campuran, ini bisa menggunakan rumusan sebagai berikut, yaitu tau atau sigma max sama dengan V, beban si DPT ini dibagi B kalikan 1, B adalah lebar dari si DPT, dikalikan 1 ditambah 6 kali E dibagi B. Nah, E di sini adalah eksentrisitas dari berat si DPT ini, V ini terhadap titik beratnya dia berapa. Jadi bentuknya trapesium, dia akan mempunyai nilai eksentrisitas. Nah, itu nanti dibandingkan dengan sigma tanah atau daya dukung tanahnya. Dia harusnya adalah lebih kecil atau sama dengan daya dukungnya. Kalau ini lebih besar, tentu saja nanti potensi daya dukung tanah akan terlampaui dan menyebabkan kegagalan. Untuk tanah keras, ini bisa menggunakan persamaan rumus ini, yaitu 2V dibagi 3, B/2 dikurangi E. Ini harus lebih kecil juga dengan daya dukung tanah yang ada. Nah, nanti kalau memang daya dukungnya kurang atau tidak memenuhi, ini bisa dilakukan treatment dengan pemadatan tanah di bawahnya ataupun dengan penggunaan minipel atau pondasi-pondasi yang lain untuk memperkuat dari daya dukung di bawah dari si DPT kita. Oke, itu mungkin terkait dengan perancangan yang harus kita perhatikan oleh teman-teman dari gaya-gaya yang bekerja, kemudian cara-cara perancangannya, kemudian hal-hal atau stabilitas apa yang harus dicek oleh teman-teman untuk memastikan DPT kita itu aman. Berlanjut, saya lanjutkan mungkin masih sedikit lagi. Untuk yang berikutnya, yaitu saya akan bahas terkait metode pelaksanaan dari pekerjaan DPT ini. Saya akan bahas terkait metode pelaksanaan pada DPT tipe gravity, khususnya lagi adalah pada pasangan batu. Nah, ini seperti biasa, tahap persiapan. Biasanya untuk tahap persiapan ini teman-teman harus melakukan pekerjaan pengukuran dan boplank atau pengukuran dari rencana lokasi DPT kita.
Kemudian ada pembersihan atau clearing, kemudian ada pengadaan bahan material. Dalam hal ini pekerjaan pasangan batu seperti batu, pasir, semen, dan lain sebagainya. Ini dipastikan bahannya harus masuk sesuai spek teknis. Kemudian bahan ditempatkan tidak jauh dan mudah dijangkau dari lokasi. Juga nanti kalau diperlukan untuk penyimpanan khusus, misalkan semennya agar tidak terkena hujan, nah nanti disiapkan. Tahap pelaksanaannya yaitu nanti dengan pembuatan galian untuk pasangan batu. Nah, galian ini dimaksudkan tadi untuk menambah stabilitas kita terhadap gaya geser, sehingga di depannya nanti di depan si DPT kita itu masih ada tekanan tanah pasif yang ikut membantu. Selain itu, dengan digali kita mendapatkan daya dukung tanah tadi untuk cek terhadap daya dukung tanah menjadi lebih kuat. Nah, karena kedalamannya kita tambah gitu ya. Nah, ini penggalian bisa manual atau dengan ekskavator. Nah, kemudian setelah galian rata, nah ini bisa diberikan landasan berupa campuran pasir, semen, atau biasanya kita menggunakan LC gitu ya, lin konkret, untuk meletakkan batu. Ini untuk menambah daya dukung tanah kita supaya lebih kuat. Kemudian batu yang ukuran besar ini ada baiknya diletakkan pada lapisan dasar atau lapisan pertama. Ini tentu saja untuk menambah kekuatan counterweight kita. Dan pada sudut dari pasangan batu tersebut. Maksudnya ini diletakkan di sudut-sudut paling bawah. Kemudian batu dipasang dengan muka yang terpanjang secara mendatar. Dan untuk muka batu yang tampak atau berada paling luar itu dipasang sejajar dengan muka dinding batu yang terpasang. Jadi kalau batunya tidak bulat, arahnya memanjang, nanti yang sisi mendatar ini dicari yang sisi panjangnya. Terpanjang ini nanti yang diletakkan mendatar, kemudian permukaan yang dia halus atau yang datar dia tempatkan di permukaan sisi luarnya. Kemudian batu ini ada baiknya juga dibersihkan dan dibasahi sebelum kita melakukan pemasangan. Harapannya apa? Kalau dibasahi supaya air itu meresap, nanti air semen yang ada di mortar kita itu tidak langsung terserap, sehingga daya dukungnya karena campuran air semen di mortar kita terserap di batu, dia menjadi tidak kuat daya dukungnya. Kemudian nanti setiap rongga atau celah antar batu diisi dengan bahan adukan dari semen pasir sesuai dengan komposisi yang ditentukan. Jadi tidak ada istilahnya rongga yang tersisa, karena kalau rongga tersisa ini nantinya akan terisi oleh tanah, dan tanah itu kalau nanti terkena air akan larut sehingga tererosi. Nah, kalau tererosi nanti akan menimbulkan tanah di belakangnya adalah rongga. Nah, rongga ini kalau ada beban nanti akan ambles gitu ya. Kemudian setiap 2 meter dari panjang pasangan batu ini dibuat namanya lubang sulingan. Lubang sulingan adalah biasanya kita gunakan bisa dengan pipa PVC ataupun bambu gitu ya. Kalau bambu biasanya tidak permanen, biasanya kita gunakan adalah PVC yang di belakangnya ini dikasih ijuk. Nah, fungsi ijuk ini adalah tadi untuk memfilter supaya butiran-butiran tanah tidak lepas saat terdrainase atau teralirkan oleh air. Sehingga kalau butiran-butiran halus tanah di belakang DPT masih berada di posisinya atau tidak tererosi, nah nanti kestabilan tanah yang ada di belakang DPT juga akan terjaga. Nah, jangan sampai kita lupa, kita pasang PVC tapi tidak kita pasang ijuk, nanti malah di situ akan menjadi lubang yang menyalurkan butiran-butiran halus tanah terangkut oleh air. Nah, ini nanti di belakangnya menjadi rongga, lambat laun akan ambles tanah di belakang DPT. Kemudian setiap sambungan antar batu pada permukaan nanti dikerjakan hampir rata dengan permukaan pekerjaan tapi tidak menutup permukaan batu. Jadi sambungan-sambungannya itu tetap dibuat rata dengan permukaan batunya gitu ya. List biasanya dibuat list dia, listnya ini diharapkan rata tapi tidak menutup si batu. Nah, kalau memang ada kebutuhan khusus untuk pekerjaan akhir atau finishing,
Nah, ini yang pertama biasanya pembersihan sisa-sisa lokasi dari material yang ada. Kemudian kalau memang dibutuhkan artistik atau mempercantik dari pasangan batu kita untuk dinding penahan tanah, ini bisa dilakukan dengan tadi acian. Ataupun nanti kalau mau dipasang batu alam dan lain sebagainya, ini sangat bisa sekali itu ya teman-teman. Jadi ini beberapa contoh gambaran urutan pekerjaannya, mulai dari pengukuran dan juga bupleng tadi, kemudian clearing. Ini ya, ini pengukuran, kemudian pasang bupleng, kemudian clearing, kemudian ada pengadaan batunya, kemudian kita gali sesuai dengan kebutuhannya, kemudian kita pasang lapisan bawahnya tadi pilih batu-batu yang besar, kemudian pasang pipa sulingan tadi, jangan lupa dipasang ijuk di belakang dindingnya yang nanti akan ditimbun. Nah, kemudian bisa di finishing. Nah, ini kalau bagian atasnya biasanya dikasih ban-banan. Kemudian bisa juga di finishing acian seperti ini, tetap nampak batu pasangan batunya. Atau juga kalau mau ditutup dengan batu alam atau plesteran juga bisa. Ini lebih mempercantik dari penampilan. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini penyampaian materi saya terkait DPT. Silahkan kalau ada pertanyaan dari teman-teman, saya buka kesempatannya. Terima kasih atas perhatiannya.